Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran hari ini, yakni pembelajaran pendidikan agama Islam yang pastinya akan menjelaskan seputaran topik pembelajaran tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, dan sum'ah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, ada baiknya kita amati terlebih dahulu. Ini ada infografis terkait topik kita hari ini, yaitu dari infografis tersebut dapat kita simpulkan pesannya bahwa kita sebagai umat muslim harus menghindari ketiga sifat tercela tadi, yaitu sifat berfoya-foya, riya, dan sum'ah. Nah, untuk menghindari ketiga sifat tersebut, caranya harus memiliki sikap rendah hati, yaitu atau tawadu. Nah, karena dari ketiga sifat tercela tersebut itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke topik pembelajaran hari ini, yaitu materi yang pertama tentang menghindari sifat hidup berfoya-foya. Berfoya-foya merupakan pola pikir, sikap, dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Harta merupakan cobaan bagi pemiliknya. Jika harta digunakan dengan salah, maka akan mencelakakan si pemilik harta. Harta bisa menjadi tercela jika dijadikan tujuan utama oleh pemiliknya dan dalam proses mencarinya tidak diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam sangat melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas, atau israf dan boros atau tabzir dalam membelanjakan harta. Keduanya termasuk perbuatan setan dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam sifat berfoya-foya, pastinya kita bisa menemukan dalam kehidupan sehari-hari contoh sifat tersebut. Salah satunya misalnya berlebih-lebihan dalam berbelanja. Nah, misalnya mereka itu membeli baju-baju yang bermerek demi mempertahankan gengsinya, padahal baju-baju tersebut tidak terlalu dibutuhkan. Ya, begitu. Dan hal itu termasuk ke dalam contoh hidup berfoya-foya yang bisa menghambur-hamburkan uang, yang sangat pastinya dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah melihat beberapa contoh dari sifat berfoya-foya dalam kehidupan sehari-hari, pastinya contoh-contoh tersebut memberikan dampak negatif tersendiri bagi si pelaku yang memiliki sifat tersebut. Nah, adapun beberapa dampak negatifnya, yang pertama, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi melalaikan akhirat. Yang kedua, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Yang ketiga, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Yang keempat, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Nah, setelah kita melihat beberapa dampak negatif dari sifat berfoya-foya ini, tentunya kita perlu sekali menghindari sifat-sifat tersebut. Nah, adapun beberapa cara menghindari sifat berfoya-foya. Yang pertama, membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Yang kedua, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Yang ketiga, bergaya hidup sederhana. Yang keempat, selalu bersyukur. Yang kelima, bertindak selektif dan terencana. Yang keenam, bersikap rendah hati. Kita langsung masuk saja ya ke materi yang kedua, yaitu menghindari sifat riya dan sum'ah. Nah, secara bahasa, sum'ah berarti memperdengarkan, sedangkan secara istilah sum'ah yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Sedangkan riya secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan. Secara istilah, riya yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Ibadah riya dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu riya kholis dan riya syirik. Riya kholis di sini merupakan
melakukan ibadah hanya untuk mendapat pujian dari manusia semata. Sedangkan riya syirik, yaitu melakukan suatu perbuatan karena niat menjalankan perintah Allah dan sekaligus juga karena ingin mendapatkan sanjungan dari orang lain. Ditinjau dari bentuknya, riya dibagi menjadi dua, yaitu riya dalam niat dan riya dalam perbuatan. Adapun contoh riya dalam niat, yakni seseorang berkata bahwa ia ikhlas beribadah karena Allah padahal dalam hatinya tidak demikian, maka hal ini termasuk riya dalam niat. Sedangkan riya dalam perbuatan, yakni seseorang memakai baju muslim lengkap dengan surbannya agar disangka sebagai orang yang soleh. Berbicara tentang sifat riya dan sum'ah, pastinya banyak sekali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun contohnya, salah satunya misalnya ketika kita bersedekah, namun banyak sekali orang-orang itu menjadikan hal itu sebagai konten gitu, agar mendapatkan sanjungan ataupun pujian dari orang lain. Dan ada juga contohnya, misalnya kita sedang melakukan ibadah sholat, namun hal itu difoto atau diperlihatkan gitu di sosial media, yang pastinya tujuannya agar mendapatkan pujian dan sanjungan tadi. Dari beberapa tadi kan contoh sudah kita lihat. Nah, dari contoh-contoh sifat riya tersebut pastinya memiliki atau memunculkan dampak negatif. Nah, adapun dampak negatif dari sifat riya dan sum'ah, yang pertama, muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan. Kedua, muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan. Ketiga, merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali. Yang keempat, mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. Nah, maka dari itu, dari dampak-dampak negatif tersebut harus kita hindari. Nah, adapun beberapa cara menghindari sifat riya dan sum'ah. Yang pertama, meluruskan niat. Yang kedua, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memperbanyak rasa syukur dan ingat kematian. Oke, mungkin itu saja ya untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kalian semua. Amin ya robbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.